menyampaikan kariban junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak ibu dan bapak kita mendapatkan syafaat pada yaumil kiamah kelak dari Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib menjelang sholat isya rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pengajian kita, istiqamah kita, baik kita sama-sama melazimkan, sama-sama menjazamkan sifat 20, karena hukumnya wajib kita mengetahui sifat 20 endah. Yang orang menghafal, orang mengetahui, maka dia akan diberikan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalifatuh ta'ala lil hawadis qiyamahu ta'ala binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Satu yang harus fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, memperbuat Allah Ta'ala segala yang mungkin atau meninggalkannya. Sifat bagi Rasul siddiq, amanah, tabligh, patanah. Siddiq artinya benar, mustahil dusta. Amanah artinya kepercayaan, mustahil khianat. Tabligh artinya menyampaikan, mustahil menyembunyikan. Fatanah artinya cerdik, mustahil bodoh. Satu yang harus a'radal basyariyah, berperangai Rasul seperti perangai manusia dan tidak membawa kepada kekurangan pangkat yang tinggi. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kembali kita mengulang kaji. Kita ambil dari kitab kecil yang bernama Safinatun Najah. Safinah artinya perahu, kapal. Najah artinya kemenangan, keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu salasu darajat. Niat dalam sembayang ini lot telu tingkatan. 3 tingkatan ibu-ibu, bapak-bapak. Lot telu. Lot 3 derajat. Lot telu tingkatan niat. Ingkanat salatu fardan, apabila salatnya salat fardu, wajaba qasdu ta'rat ta'yin, apabila sembayangnya sembayang fardu maka wajib telu, qasad, ta'rat, ta'yin.
kasat enda menengaja. Moda bahasa Arabna usalli. Ta'arat artinya menentukan fardu atau sunat. Moda bahasa Arabna usalli fardal. Atau kalau zuhur fardat. Ta'yin artinya menentukan nama salatnya. Moda bahasa Arabna zuhur, subuh, asar dan seterusnya. Moda kita pesada si teluenda kasat ta'arat ta'yin bahasa Arabnya usalli fardat zuhri. Moda zuhur usalli fardas subhi. Kalau subuh. Jadi teluenda mo ibu dan bapak wajib kita pasang di dalam niat kita. Kita contohkan ambing sembahyang subuh, usalli fardas subhi, usalli kasat. Fardas menentukan fardu atau sunat, ini ta'arat. Subhi itu ta'yin. Usalli fardas subhi. Adapun menyebutkan menghadap kiblat, itu tidak sunat, tidak wajib maksud kami. Adapun menyebutkan jumlah rakaat itu tidak wajib. Yang wajib adalah telu. Itu derajat niat apabila sembayangna sembayang fardu. Namun moda kita sembayang jamaah let tambahan sadanai wajib kita tancapkan selain pada si telu kasat ta'arat ta'yin usalli fardas subhi. Sengaja aku sembayang fardu subuh. Apabila sembahyang jamaah let tambahan wajib ditancapkan ma'mumal atau ma'muman, yaitu mengikuti imam. Jadi let tambahan apabila sembahyangna sembahyang berjamaah. Ibu dan bapak yang berbahagia, ini derajat niat sembahyang wajib. Wa in kanat nafilatan muaqqatah, apabila sembayangnya itu sembayang sunat berwaktu. Sembayang sunat berwaktu yaitu qabliyah, ba'diyah, di belakang atau di depan sembayang fardu. Ini gelahna sembayang sunat berwaktu. Jadi apabila sembahyang sunat itu sembahyang berwaktu, ini derajat niat yang kedua. Aujata sabab, atau mempunyai sebab, sembahyang ten mempunyai sebab. Moda sembahyang sunat qabliyah atau ba'diyah, ini gelangna sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Lot sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Kade sembahyang sunat yang mempunyai sebab, sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa saudara sembahyang sunat tahiyatul masjid? Karena saya masuk masjid. Kemudian contoh lain sembahyang sunat yang punya sebab, sembahyang sunat gerhana. Kenapa saudara sembahyang sunat gerhana? Karena ada gerhana. Ini gelahna sembahyang sunat yang punya sebab. Jadi lot sembahyang sunat yang punya waktu, lot sembahyang sunat yang punya sebab. Jadi derajat niat sembahyang sunat yang punya waktu dan punya sebab itu al-qasdu wa ta'yin, yaitu qasad dan ta'yin.
Contohna kade kita sembahyang tahiyatul masjid. Usalli sunnatan tahiyatul masjid. Usalli sunnatan tahiyatul masjid. Jadi kita sebutkan gelah sembayangna. Usalli sunnatan tahiyatul masjid. Kita sebutkan usallina, kita sebutkan gelah sembayangna. Adapun menyebutkan sunnatan nadai ini ora ditentukan. Apabila kita hanya menyebutkan usalli tahiyatul masjid tanpa menyebutkan sunnatnya sudah cukup. Sengaja aku sembahyang tahiyatul masjid tidak menyebutkan sunat, nggo sah, nggo jadi. Ini derajat niat. Ini sekuang-kuangna maksud nada. Si mendena kita sebutkan sunatna, hukum sembayangnya kita sebutkan mang nama sembayangna. Endah kurang-kurang. Usalli tahiyatul masjid, sengaja aku sembayang tahiyat masjid karena Allah Ta'ala. Udah sebut kena rakaatna, udah sebut kena hukumna, sudah boleh, sudah sah. Enda derajat sembahyang sunat yang punya waktu dan punya sebab. Namun demikian kita tetap menyebutkan yaitu hukum sembayangnya, nama sembayangnya, jumlah rakaat sembayangna. Ini sembayang sunat yang punya waktu dan punya sebab. Wa in kanat enda nomor telu dari telu derajat niat. Wa in kanat nafilatam mutlaqatan, apabila sembayangnya itu sembayang sunat mutlak. Kuna sembayang sunat mutlak oda punya waktu, oda punya sebab. Enda sembayang sunat mutlak. Otang mang qabliyah, otang mang ba'diyah, otang mang tahiyatul masjid, otang mang wudu, otang mang gerhana. Pokoknya sembayang sunat. Sunat kade, sunat mukecak. Ini gelahna sembahyang sunat mutlak. Nafilatam mutlaqatan, yaitu apabila sembahyang sunatna ini sembahyang sunat mutlak, maka bekune derajat niatna wajaba kasdul fi'lu, maka ia wajib menyebutkan kasdul fi'lu, menengaja memperbuat. Sengaja aku sembahyang sunat, cukup. Pokoknya sembahyang sunat maya usalli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, sengaja aku sembahyang sunat. Sunat kade, sunat mau kecak. Sembayangnya pindah, sembayangnya pindah, sembayangnya pindah, sembayangnya pindah. Sembayang sunat kade, sunat mau kecak. Sengaja aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini gelahna sembahyang sunat mutlak. Dan sembahyang sunat mutlak eda, ibu dan bapak, atau sembahyang sunat yang lain disunatkan tole berpindah-pindah tempat. Sembahyang hendak pindah, sembahyang hendak pindah, sembahyang hendak pindah, sembahyang hendak pindah. Kenapa demikian? Sebab tempat salat kita kelak akan mempersaksikan atau menjadi saksi bahwa kita melaksanakan salat kelak di hadapan Allah Subhanahu, menjadi saksi. Jadi mau ibu dan bapak telu derajat niat. Ada wajib dai derajat niatna telu kita dokkan. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur
perlu didokon. Tapi mora sembahyang sunat berwaktu atau bersebab dua didokon. Sengaja aku sembahyang tahiyatul masjid, sengaja aku sembahyang qabliyah zuhur, sengaja aku sembahyang sunat zuhur. Oh, dapat kita sebutkan qabliyah atau ba'diyahnya? Boleh. Namun supaya lebih memantapkan dalam hati kita, kada sembahyang ken, kada hukum sembahyang ken, maka kita sebutkan hukumnya, kemudian nama salatnya. Contohnya usolli sunnatat zuhri raka'ataini qabliyatan, sengaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat qabliyah atau sebelumnya, kita sebutkan kata supaya lebih menambah khusyuk dalam hati kita. Enda derajat niat. Kemudian ibu dan bapak, kita tambahi oleh pelajaran kita untuk menambah-nambah ilmu kepada kita, untuk pemende-mendekan sembahyang kita. Syurutu takbiratil ihram sittata asyara. Syarat takbiratul ihram lot 16. Biga ibu-ibu 16. Enda maksudnya pemende-mendekan takbiratul ihram tada. Lot 16 syarat takbiratul ihram ibu dan bapak. Kade ia pertama antaqa halatal qiyam fil fardi, yaitu wajib hukumnya kita menjatuhkan niat takbiratul ihram itu dalam posisi sudah berdiri salat fardu. Ini pertama. Madeng ngoya penteh cendah. Allahu Akbar nina ya keke ya lakumi babung goya berniat. Madeng ya cendah. Oda sah niat teh. Jadi ini yang pertama. Syarat takbiratul ihram itu kita menancapkan niat itu sudah posisi berdiri dalam sholat fardu. Tapi mau sembahyang sunat, ora pecendak jadi. Misalkan sembahyang sunat enda, boleh duduk. Tapi mau sembahyang wajib, orang yang sanggup berdiri tidak sah sholat duduk. Mau sembahyang wajib, terkecuali sembahyang sunat. Yang pertama ibu-ibu, menancapkan niat itu posisi kita sudah cendah. Jadi kita pasang niat sembahyang fardu tekan sambil keke sambil kita pasang jadi udah. Atau jadi kita pasang niat sembahyang fardu tekan kundul, nggak kita pasang keke kita. Jadi udah, enda pemende-mendekan niat tak. Udah jadi, nggak cendak. Udah jadi. Tapi nggak posisi berdiri, nggak berdiri bahu, berposisi medalan, orang gelahna posisi stambe berdiri. Modal lapat boleh. Usalina, yang menjadi niat ini adalah akhtina yang kita pasang ketika takbir. Allah, tempat niat ini kan dari alif lam ha alif kabara. Allahu akbar, hendi mah bekas tamasang niat. Tapi sambil medalan kita baca usolli fardal maghribina, orang masalah. Tapi niat nandai ketika kita berdiri ulang medalan, bahu kita pasang. Yang pertama ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, kita menancapkan niat itu sudah posisi berdiri, ulang tekan lako cendah, ulang tekan kundul, sadar.
Yang kedua wa antakuna bil arabiyah, yaitu takbiratul ihram enda wajib dengan berbahasa Arab. Allahu Akbar bahasa Kadai, bahasa Arab. Ora jadi kita main bahasa Padang, ora jadi bahasa Singkil, ora jadi bahasa Indonesia, ora jadi bahasa Jawa, ora jadi. Tapi wa antakuna takbiratul ihram ini budan bapak wajib dengan bil arabiyah, dengan berbahasa Arab. Nah, indah kita baca bahasa tanah Allahu Akbar, Allah maha belan minta jadi bibo. Odah. Atau kita baca bahasa Padang Allah maha gadang. Jadi ora jadi. Enda pemendek-mendekan takbiratul ihram tak kita dong. Ini yang kedua. Wa antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram itu wajib yaitu dengan berbahasa Arab. Ora jadi bahasa Jawa, ora bahasa Singkil, ora jadi bahasa Aceh. Nah, dua. Kemudian yang ketelu wa antakuna bilabjil jalalah, yaitu dengan lapat jalalah. Lapat jalalah hendak Allah. Kali lapat jalalah ibu-ibu Allah. Wabilabjil akbar, dan yang berikutnya dengan lapat akbar. Jadi lapat takbiratul ihram endang ditentukan. Pertama jalalah. Kali jalalah Ustaz, lapat jalalah Allah. Ini mau lapat jalalah Allah, lapat jalalah. Wabilabjil akbar, dan dengan lapat akbar. Jadi ora jadi kita tukah. Allah Ta'ala kan gue gelahna Warrahmanu jalla jalaluhu rahimu jalla jala. Ini pe jalla jala ada ulang jalla 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 jala. Beradlail kita tukahna ora jadi. Ar-Rahmanu Akbar, ibu-ibu. Ar-Rahimu Akbar, ya kata ngogelah Allahi. Udah. Jadi enggo ditentukan takbiratul ihram enda pertama bilabdz jalalah, yaitu Allah. Begitu Bang Ibu. Yang kedua wabilabdzi akbar, yaitu akbar. Akbar artinya kadem belen. Kita baca misalnya azim ninta atau a'la di atas. Karena sifat Allah Ta'ala mah hati. Nah, orang bisa nggak ditentukan, yaitu Allahu Akbar. Ya begini aku Ustaz bakinai begini moda kita mengulang-ulang kan. Kadang bagi anak-anak tanan begi kepek kan katena begi moda orang ngoning kupe ku salahkan ke. Begi. Kemudian kita hendakan pemende-mende kenenda. Kemudian takbiratul ihram enda ibu dan bapak wa tartib. Wajib tertib. Kune tertib en. Murid tertib ke murid murid. Masuk tertib NK deh ibu. Tertib enda adalah yang dahulu didahulukan, yang kemudian kemudian kan isi lebih ya murah kepeng di bank antri. Ini tertib. Tertib. Murah tertib ini ibarat angka sada lebih bahu dua lebih bahu telu lebih bahu empat. Ini mau tertib. Orang no jadi siap lepas sada lompat mi telu orang jadi. Kalian maksudnya membaca takbiratul ihram ini
Udah jadi kita pebalik, wajib tertib. Allahu Akbar, kita pebalik no. Akbaru Allah. Jadi kita pebalik ibu-ibu. Udah jadi, tapi wajib tertib bainal lafzain, di antara dua lafaz. Allahu Akbar, Allah lebih bahu akbar. Ini mau tertib ulang no dipebalik, akbar lebih bahu Allah. Udah jadi. Kemudian tanah mau gangguan wa Allah ya mudah hamzatal jalalah. Dan perhatikan mang tole ibu berikutnya syarat takbiratul ihram menda. Dan jangan memanjangkan hamzah lafaz jalalah. Ulang di pegedang hamzah. Lafaz jalalah dia kan Allah. Di ke hamzah di Allah. Allah ai hamzah gelah ne ulang di pegedang. Allahu Akbar, salah, ulang di pegedang. Di kengo di pegedang. Di pegedang adalah lam lafzul jalalah, lam Allah. Allah hendi mau di pegedang. Sunnat hukumna memperpanjang lam lafzul jalalah, kasa di pegedang di lam, supaya kita dengan leluasa memasang niat. Ulang no hamzah di pegedang. Allahu Akbar, salah. Dike di pegedang Ustaz, lam lafzul jalalah, Allah di pegedang. Ide pemende-mende kentak berta. Jadi ulang di pegedang hamzah. Kemudian berikutnya wa admu madba'i akbar. Jangan wa adamu madba'i akbar, jangan memanjangkan akbar. Allahu Akbar. Ulang dah. Ulang ibu dah. Dipendekkan Allahu Akbar. Ulang di pegedang dah. Allah dina pas. Cuman akbar nano pegedang nano. Allahu Akbar. Ulang bagi ibu dah. Salah. Ulang di pegedang. Kemudian berikutnya wa alla yushaddidal ba. Jangan memberi tasdid huruf ba. Ba akbar, ulang di bagai tasdid. Allahu akab. Tasdid pada bahasa kita sabdu. Allahu akbar. Ulang di bagai tasdid, ulang di bagai sab. Tapi ku nengo Allahu Akbar. Eda pakai sabduna no. Allahu Akbar. Salah. Tapi hilangkan, ulang pakai sabdu, ulang pakai tasdid. Allahu Akbar. Ya orang mau bagi kepada ustaz, orang mau pakai sabdu, orang pengen ku bagi. Maksudnya kita hendak pemende-mendekan, ulang-ulang kaji. Kemudian syarat natole pemende-mendekan takbiratul ihram ibu bapak-bapak, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrakatan bainal kalimatain, yaitu jangan menambah waw
baik waw itu mati atau berbaris di antara dua kalimat, di antara Allah dan akbar, ulang diberi waw. Kune ulang diberi waw kan. Allahu, ibaratnya hani pakai waw, berena waw na waw. Waw ini sakinatan au mutaharrakatan. Waw itu mati atau berbaris. Oleh waw hendi. Ya orang pakai waw keban ustaz. Ya udah ada orang pakai begini kuku tuduh kita menjagakan nih bibuti. Allahu akbar. Pakai waw no benano. Hidup waw ni atau Allahu akbar. Baina waw sesudah ha ada waw. Ulang ti. Tidak ada. Jangan menambah waw. Waw itu mati atau berbaris di antara dua kalimat, di antara Allah dan akbar. Lot di waw ibu. Udah ti. Udah lot. Kemudian tole pemende-mende kentabiratul ihram wa alla yazida wawan qablal zalalah. Dan jangan menambah waw sebelum jalalah, sebelum Allah. Di aslina Allahu akbar, begitu aslina. Ulang ditambah waw sebelum Allah. Wallahu akbar. Jangan menambah waw. Aslina Allahu akbar, tambahinano. Ya, orang katikung kiahi kati ibu, mora Allahu akbar, Allah maha besar. Mora wallahu akbar, dan Allah maha besar, atau demi Allah, Allah maha besar. Sebab waw ini bisa waw kasam, waw sumpah. Huruf sumpah kan telu, huruf kasam waw ba ta, wallahi billahi tallahi. Ini artinya kata wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Ini waw ini gelana waw sumpah. Jadi ulang tambahi waw. Wallahu akbar. Tidak ada waw sebelum lafaz zalalah. Paham ke ibu? Paham ngido? Kemudian tole wa alla yaqifa baina kalimatat takbiri wikfatan tawilatan wala qasiratan. Jangan berhenti di antara dua kalimat, berhenti panjang atau berhenti pendek. Ulang mentadi. Kune ulang mentadi mustina kan Allahu akbar kan begi mustina. Ulang mentadi. Allahu akbar. Mentadi ya. Tidak boleh. Ulang mentadi du. Wala yaqifa bainal kalimatal takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Jangan berhenti di antara dua kalimat. Maksudnya di antara kalimat Allah dengan kalimat akbar. Jangan berhenti. Mentadina ini tawilatan au qasiratan, baik berhenti panjang dekah atau berhenti pendek segijap. Mustina Allahu akbar, Allahu akbar mentadi. Dekah mentadina Allahu
akbar tidak sah, tidak boleh. Paham Ibu? Atau mentari segijap Allahu akbar tidak. Ulang Ibu dulu, tidak sah. Baik berhentinya itu panjang, dekah, atau berhentinya itu pendek, segijap. Ulang petadi, langsung Allahu akbar. Ulang di peta, ulang di petadi, jangan diwakafkan. Endah pemende-mendekan takbiratul ihram tandai. Kemudian berikutnya ibu menambahkan ilmu bantah wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan toleh takbiratul ihram dan bahwa mendengar kita atau mendengar dirinya orang yang sembahyang itu sekalian hurufnya takbiratul ihram. Kita bege. Takbiratul ihram teh asasah dibege oleh ibu-ibu. Isi mege. Kita ulang kalak. Merakalak mo yang tideba. Kita sembahyang. Sembahyang jamaah. Allahu akbar. Ya iseng imam mereka timbang ta. Orang si depan ada imam katina. Tapi saya ngomege kita. Seluruh huruf Allahu akbar kita bagi. Yang penting kita bagi bang tole mekosik Allahu akbar. Yang penting kita bagi. Ulang no kita bagi. Babah tano kecamongkam no ramusoka ora sah. Ini mau takbiratul ihram bibuti. Ade takbir taidi dibege oleh diri kita. Mora kalak oda. Bagi dia bape sah dah, tapi mau yang te kalak. Allahu akbar. Ya iseng imam nina. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia. Kemudian toleh takbiratul ihram ibu dan bapak. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, yaitu takbiratul ihram syarat natole dukhulul waqti fil muaqqati, yaitu masuk waktu. Kita sembahyang subuh, kita sembahyang zuhur, mari masuk waktu. Kita pasang niat dah. Kira-kira masuk waktu 5 detik naik. 5 detik naik. Aku pasang niat ke nahan masuk waktu nani ninta ora sah. Memana ingo tik tik tik. Sholli farda subuh ini nah. 3 detik nasa masuk misal Allahu akbar. Tekan ya Allah akbar kan kau masuk waktu. Tapi ya tekan masang niat nema deng masuk waktu. Udah sah. Tapi takbiratul ihram kita takbiratul ihram posisinya sudah masuk waktu. Jadi kita pasang niat madeng masuk waktu ibu-ibu. Ya, sembahyang kundeng nggongonan masuk waktu ibu-ibu bang enggo. Ketika takbiratul ihram kita pasang belum masuk waktu, beli pe kita nan baca Fatihah hanggo masuk waktu, maka takbiratul ihram kita udah sah. Udah kecasah takbiratul ihram, berarti udah sah sembahyang. Demikian lebih pelajaran kita pada malam yang berbahagia indah. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.